kemarin dengan siapa? Pak Mitro apa Bu Tati gimana? Udah aman? Belum belum ada jawaban. Eh, kirain tes sudah. Oke, ini judulnya persepsi masyarakat terhadap perubahan fungsi lahan lapangan bola menjadi Taman Santoso di Kabupaten Kepahyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas 14 pas, nggak bisa diotak-atik. Ya, coba kita ajukan judulnya ini ya. Nanti kalau di seminar apa di proposal apa di seminar UP jadi diajukan ini, jadi Ray tolong nanti argumentasenya kenapa ngambil persepsi masyarakat, terus kenapa ada perubahan lahan, lihatnya jangan lupa nanti dicek juga perubahan fungsi lahannya dari instansi atau pemerintah setempat gitu, apakah benar nggak lapangan bola itu mau dijadikan taman gitu ya, kalau ada luasnya berapa, jadi itu tuh menjadi penguat untuk judul ya, nanti perubahan fungsi lahannya ada apa tidak gitu, terus menunjang apa gitu ya, terus ini menjadi, nah bagusnya gini Ray, di menjadinya coba lihat di judul. Menjadi terus enter, jadi tamannya tuh di bawah, jadi kan kali ini kan jadi kayak kebagi gitu ya, nah di situ enter aja, nah gitu. Jadi menjadi taman, oh jadi beda ininya ya. Kan nantilah Bisa dibenerin, betul. nanti dibenerin aja, oke. Di ini taman, nah jadi orang tuh ngebacanya enak gitu, persepsi masyarakat terhadap perubahan fungsi lahan lapangan bola menjadi Taman Santoso di Kabupaten Kepahyang. Nah, nanti kalau misalkan ditanya terkait Taman Santoso ini, Ray harus tahu kronologisnya. Dia itu awalnya apa? Misalkan lapangan bola sekian luasnya gitu ya. Terus ada tadi saya sampaikan ada istilahnya arahan atau rencana tata ruang gitu ya, kawasan budidaya yang diperuntukkan dari lapangan menjadi taman. Sebenarnya sama-sama RTH tapi fungsinya aja yang berubah gitu ya. Jadi harus tahu itu gitu ya argumentasi, karena kalau pas lagi pembahasan gitu ya, eh, Ray mungkin aku bisa bantu, cuman mahasiswa harus bisa punya argumentase yang kuat gitu ya, jadi jangan sampai saya atau Bu Tati yang ngejawab gitu ya, Ray punya argumentasi sendiri. Oke, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk, nah untuknya itu U-nya kecil, kalau kata bantu itu harus kecil U-nya. Memperoleh gelar sarjana asisten padanya juga sama, pada program padanya P-nya kecil. Pada oke, ke bawahin. Terus ke bawahin. Ya ini udah sama ya, nah, tinggal ya nanti saya bantu ini, terus ke bawah lagi. Masih masalah bahasnya abstrak. Oh, gitu. Abstrak sebenarnya ini kan masih ini ya di apa namanya, ukurannya berapa sih, 11 apa 10 ya, lebih kecil ya biasanya mah, terus Ini pakai lain terus 11. pakai spasi antara tulisan abstrak sama isinya tuh ada spasi ya, jadi nggak nempel banget gitu, kayak pokoknya biasakan antara kayak kata pengantar, abstrak, daftar isi, judul-judul itu tuh ada space, termasuk nanti bab ya, kan ada space tuh berapa enter gitu kan, atau berapa spasi gitu, jadi harus dibiasakan. Nah di sini Ray ini pakai Word kan? Pakai word. Coba di Kontrol A. Di bawah tuh kan ada Kalau yang abstrak aja. oh, oh
CTRLA, terus ada di bawah tuh, di kiri bawah tuh kayak bahasanya, ada nggak? Coba biar tidak ada garis merahnya. Nah itu klik Indonesia. Terus yang itu tuh jangan dulu, yang kotak ini nih, sebelah sininya di checklist. Mana tadi? Oh udah. Oh iya. Biar nggak ngeganggu kita. Mana? Kemudian, nah ini dikasih ini ya. Mana? Kok jadi warna hidung? Ini pakai spasi di kabupaten. Kaknya tuh gede. Nah ini Taman Santoso juga, tamannya gede. Ada. Oke. Pokoknya nama tempat ya, nama kota itu diperhatikan. Mata kualitatif dengan teknik. Nah, tekniknya T-nya kecil. Nih, T-nya kecil. Nantilah sebenarnya itu mah redaksional ya, cuman biar kelihatan dari awal gitu. Diskusi kelompok negatif. Negatif sama positifnya nih pakai EYD, pakai F aja. E-nya ilangin aja. Negatif. Nantilah ini mah ini aja ya, kita iniin. Sebenarnya kalau mudah itu di Google Drive tuh bisa, di Wordnya Google Drive. Coba ke bawahin dulu. Kita ini aja. Ini juga sama ya, kalau abstraknya tuh semuanya kapital semua gitu ya. Jadi disamain semua, terus jaraknya juga nanti diperbaiki. Coba langsung aja kita ke bab 1 ya. Kita coba ke bab 1. Ini belum ada ini literatur lain. Kemarin waktu yang revisi terakhir kan? Oh iya. Belum ada literatur lain ya? Masuknya dari top 2 literatur. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama di bab 1 juga, karena itu akan menguatkan. Soalnya kalau bab 2 itu kan nanti nggak akan kena apa tuh namanya? Tidak akan kena cek plagiarisme ya. Tapi kalau untuk bab 1 itu kena gitu. Nah, makanya untuk menghindari gitu ya, itu harus dimasukkan ya Re ya. Ininya. Coba dimasukkan. Oke, selanjutnya kita cari dudukan tadi mana nih. Selanjutnya kemudian kalau apa namanya, per paragraf itu kalau bisa usahakan sebenarnya mah satu juga cukup sih, misalkan buku, jurnal atau apa gitu ya. Nanti yang lainnya dikembangkan sendiri gitu. Soalnya nanti kalau seperti ini itu plagiarismenya di atas 40% gitu. Otomatis Ray harus ngulang lagi gitu. Jadi biar sekali jadi gitu ya. Maksud saya tuh bukan kerjain Ray, biar sekali jadi gitu. Jadi Ray-nya nggak capek 2 kali gitu ya. Nanti coba perbaiki. Plagiaris ininya taman elemen penting. Nah ini kan
ada statement taman merupakan salah satu elemen penting dalam suatu perencanaan tata ruang kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Nah, apakah itu tuh bagian dari undang-undang, apakah itu bagian dari apa namanya literatur ya atau buku gitu ya, misalkan SNI buku atau yang sudah ada atau produk perencanaan atau misalkan jurnal gitu. Nah, itu aja di statement. Nah, nanti ke bawahnya bisa apa namanya nggak usah di ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bisa satu paragraf itu ada satu literaturnya gitu ya. Jadi biar nggak kena cek saya nggak punya sih ininya ya, harus ini harus ke apa namanya ke Paip atau ke Butriana kalau ini, tapi nggak apa. Mungkin ini apa namanya gambaran ya terkait dengan ini kan apanya itu taman ya, apa Taman Santosonya di paragraf keberapa? Agak dikecil berapa? Di bawah itu perubahan konstelasi Oke, yang ketiga fleksibilitas. Nah, di sini ada penelitian ini, yang ini nih. Mana ya? Penelitian ini bertujuan ini sebenarnya bisa ada bisa enggak Ray gitu. Jadi karena kalau bisa ini di statementnya di tujuan gitu ya, di ininya memperkuat argumentasinya di maksud dan tujuan. Oke, ke bawahin lagi scroll. Perubahan. Ke atas dulu. Yang kuning perubahan fungsi lahan sebenarnya. Udah sampai sini aja, yang merahnya yang di bold merah itu pindahin ke ini ya, apa namanya apa maksud dan tujuan gitu. Itu pindahin perubahan. Nah, ada nggak di sini? Beda nggak dengan tadi? Coba dikopaskan dulu di bawahnya atau di mana gitu. Nah, di bawah seperti aja, coba kopas. Pemahaman lebih mendalam. Berarti ganti nu maksudna. Yang atasnya nggak usah. Jadi kayak double kan, si penelitian di latar belakang apa, dimaksud tujuan apa, jadi satu aja gitu. Kemudian ini tujuannya ya, poin-poin ini tujuannya. Ini kasih di titik sini, di sini tulis tujuan dari penelitian ini adalah diantaranya adalah gitu, bisa dikit. Pak Utuy, Pak, ada kamper nggak? Kamper? Oh, kenapa? Bentar ya, Rey. Sambil nungguin. Nah, tujuan penelitian ini diantaranya adalah nyanyi jangan dipisahin, diantaranya gabung adalah titik 2. Oke. Nah, ini poin-poin ya. Kalau misalkan di atasnya udah ada 1.3 kan, di sini sudah ada 1.3 ya. Nah, di sini tuh jangan ada angka lagi dulu.
kalau bisa ini A B C gitu, jadi harus dibedain. Mau A kecil mau A besar pokoknya harus Ini ya Pak. dibedain. Sebentar ya, saya ngambil dulu kamper. Cari. Kita ini lagi mengidentifikasi pointer. Nah ini kalau pointer di tujuan nggak usah panjang-panjang, Ray skip ya, yang di tujuan ini satu kalimat aja gitu. Kalau orang baca ini panjang banget, Ray, nanti dijabarkannya di metode analisis. Yuk ngulang. Semangat. Nembeke dongkap kok langsung ke luhur. Di Kopas gitu ya tujuannya ini poinnya, karena biasanya tujuan itu pointer gitu, jadi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan, mempengaruhi gimana ya, jangan mempengaruhi tanggapan masyarakat. Jadi nanti kita bahasanya ya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan gitu. Udah jangan ada tanggapan masyarakatnya. Nanti di metodenya kita ini, tapi ini udah dikopas ya, dikopas dulu bisi ini mah. Jadi mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Jadi dari itu sampai tanggapan masyarakatnya hapus aja. Nah dari komanya tuh sampai lingkungan hapus aja. To the point aja, Ray. Dihapus aja Pak. Dihapus bukan berarti dihilangkan ya, tapi dihapus untuk nanti dijabarkan lebih lengkap di analisis, menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan. Nah dari terutama sampai masyarakatnya hapus aja, nanti kita jabarkan di metodologi. Menganalisis nggak jangan pakai apakah, nanti ada pertanyaan. Menganalisis alih fungsi lahan. Kalau yang kedua itu kan dampak sosial ya, menganalisa alih fungsi terhadap meningkatkan akses masyarakat. Maksudnya di gimana nih, Ray? Menganalisis alih fungsi lahan. Jadi yang pertama itu kan faktornya apa aja, bukan mempengaruhi itu teh, mempengaruhi yang A, mempengaruhi. Nah analisis meningkatkan akses terhadap layanan masyarakat. Menganalisis alih fungsi lahan tersebut meningkatkan. Gimana nih maksudnya, Ray? Yang C. Ayo. Jadi kan ada apakah kata di menganalisa apakah alih fungsi lahan tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan fasilitas yang lebih baik, atau justru kita tidak puas terhadap fungsi sosial dalam komunitas.
bentar bahasanya ya, menganalisis kalau dapat ganti. bahasanya bentar biar langsung orang tuh paham gitu. Menganalisis alih fungsi lahan, eh, fungsi mungkin ya, alih fungsi lahan, menganalisis fungsi, ini aja sih kalau misalnya nggak menganalisis, eh, akses masyarakat dan fasilitas, menganalisis, fungsi dan, kalau fungsi sama fasilitas bisa nggak sih, coba fungsi dan fasilitas, taman, bentar ini tuh apa, menciptakan ketidakpuas, kalau ada kata yang fasilitas yang lebih baik berarti awalnya tuh ada tamannya, ini kan nggak ada tamannya. Itu jadi kalau yang lebih baik berarti kan udah ada sebelumnya gitu, ini kan jadi lapangan bola ke taman gitu kan. Jadi bentar, fungsi dan, fasilitas taman, oh, fungsi fasilitas taman bagi masyarakat, coba. Tapi emang bagi masyarakat ya, taman kelak menganalisis fungsi fasilitas taman, coba terus dulu masyarakat, menganalisis fungsi dan fasilitas taman bagi masyarakat, bagi masyarakat. Fungsi dan menganalisis fungsi dan fasilitas lahan. Bagi masyarakat. Udah gitu aja dulu coba. Yang dari alih fungsi lahan sampai komunitasnya hapus dulu. Kelebihan. Spasinya satu ya. Nanti di, 1,5 ya. Nanti dicek ulang. Oke. Kegunaan. Lanjut aja ya, nanti dibenerin ulang ya Re ya. Kita ke isinya dulu. 1.4. Kegunaan hasil penelitian. Coba di scroll ke bawah dikit. Kayaknya udah ya. Coba tadi. Ini kayaknya lowong deh, satu halaman ya Re ya. Dinaikin aja. Yang tadi. Nah, itu belum ada halamannya nih ya. Belum di Oh, oke. Oke, kalau ini mah nggak apa-apa sih, kalau penelitian apa, kegunaan hasil penelitian mah kayaknya udah masuk sih. Sok, 1.5-nya kerangka pemikirannya coba. Ini masih gini. Udah dibenerin belum kemarin? Ayo. udah tapi kasih panah-panah ini soalnya kayak kemarin bikin itu kayak konsep itu ke bawah gitu, berarti panahnya gini aja. Coba gimana ya, ini ada ini nggak sih, kenapa aku nggak bisa ini ya. Coba Kalau bikin kerangka pemikiran tuh biasanya ya, ini aku ini aja dulu, latar belakang. Terus dari latar belakang tuh kan ada, ini maksud enggak deh, kayak bukan latar belakang, terus rumusan masalah. salah ya, rumusan masalah. Gini aja, latar belakangnya apa, Ray bikin pointer di latar belakang, ada berapa paragraf yaitu kalimatnya gitu. Terus rumusan masalahnya sama gitu.
Terus nanti kan ke maksud dan tujuan gitu ya, maksud dan tujuan. Hai. Nah, di maksud tujuan ini Ray jabarkan yang tadi 3 poin gitu ya. Terus nanti ke sini metode analisis metode pendekatan bukan analisis, metode metode penelitian gitu. ya. Di sini metode analisisnya. Nah, di sini ini nggak usah lah. Gua aja. Nah, nanti di Di sini dijabarkan yang tadi tujuan 1, ini tujuan 2, ini tujuan 3. Kita kesini ya, soalnya kurang. Ini nggak bisa ngeiniin whiteboard, biasanya mah bisa. Oke. Nah, dari metode analisis misalkan ini ada 3 tujuan ya, atau 3 metode analisis. Analisisnya pakai apa? Tujuan 1 misalkan dari sini ya, kita ngambilnya dari sini nih ke sini gitu ya. Tujuan 1 tadi tuh untuk yang apa gitu ya. Terus nanti kedua apa, ketiga apa. Ini sambungan ke sini ya. Nah, nanti tuh di sini metode analisisnya apa, Rey? Di sini. Ini bisa dimasukin, ini enggak ya? Coba di ini aja. Tetap ketang. Maaf. tujuan ini pakai Apa, Rey? Pakainya wawancara misalkan. ini wawancara, Kuesioner. Ya, kan ini kan metode penelitiannya. Terus nanti dianalisis pakai apa? Misalkan apa pakai program K gitu, atau apa misalkan pakai SPSS atau misalkan pakai rumus ya, bisa manual pakai rumus gitu kan. Yang ini juga sama gitu ya. Yang kedua tuh tadi tentang apa, Rey? Tadi teh coba di scroll sedikit. Yang kedua tadi tentang apa? Oh, dampak sosial. Satu faktornya, kedua ini, ketiga ya oke. Misalkan yang kedua dampak sosialnya nih, biasanya kalau dampak sosial tuh kan sama ya pakai ini, jadi kita pakai data mengidentifikasi. Ray, bentar, sebelum lanjut, ini si Taman Santoso ini fungsinya apa dulu? Kita harus tahu nanti mau dipakai taman kecamatan kah, taman kelurahan gitu, atau taman kota apa? Kemarinnya saya belum ini. Nanti taman kota. Nah, ini berarti tambahin satu analisis di C di C sebelum ini, jadi yang fungsi fasilitas itu terakhir. Nah, menganalisis atau mengidentifikasi ya. Jadi identifikasi itu mengambil data terus memproses. Jadi menganalisisnya ubah semuanya jadi mengidentifikasi kebutuhan taman kota gitu ya. Kebutuhan taman kota di Kabupaten Kepahyang gitu. Jadi harus tahu dulu nih, misalkan nanti jumlah penduduknya berapa, terus luas lahan yang ada, arahannya apa. Ya, nah ada gitu, bisa kita analisis dari situ, nanti diturunkan ke yang namanya fungsi fasilitas. Kalau sudah ada nih bentuk tamannya mau seperti apa, itu fungsinya apa, jadi bisa lebih ini. Jadi ada 4 ya, di sini 3, ini 4. Nah, di sini berarti ini pakai standar yang kemarin, Ray, di PPL 4 kan ada rumus tuh yang untuk taman, standar taman kota gitu kan, berdasarkan jumlah penduduk berapa, luas lahannya berapa, terus si calon di lapangan bola itu yang mau dibuat taman itu berapa gitu.
nanti kita bisa lihat kontribusi si taman yang dibuat untuk Kabupaten Kepahyang itu dari taman kota yang didesain itu berapa gitu, ujungnya seperti itu. Terus yang kedua ini sama ya, yang kedua tuh kuesioner wawancara, jadi informasi aja nih kalau ini mah ya karena ini analisis sosial lah, analisis sosial. Kalau yang keempat, nah ini baru tapaknya. Jadi Ray itu sebenarnya membuat kelanjutan dari Studio 4 gitu. kalau aku lihat mah ya, nanti ujung-ujungnya kan desain ya. Jadi kan kebutuhan kota gitu kan, si tamannya berapa gitu kan, udah dibikin nih luasannya. Nah yang di D ini fungsinya apa aja gitu ya, mau dibikin seperti apa dengan taman kota, kan ada tuh standar fasilitas yang harus ada ya, misalkan lapangan kecil, lapangan basket, terus juga apa, ada gazebo-nya, terus fasilitas-fasilitas taman, entah itu lampu, tempat duduk, pedestrian atau apa. Nah itu di situ di D gitu. Jadi ujungnya di D ini selain analisis nanti ada gambar gitu ya. Lihat standar ini ya, standar RTH plus gambar atau desainnya gitu. Nanti ujung-ujungnya desain. Jadi Ray memperlihatkan outputnya sebagai desain. Nah di fungsi fasilitas juga Ray harus, karena ini kosong ya lapangan bola, jadi ujung-ujungnya satu lagi PR-nya Bu Tati menentukan tanaman apa yang bisa ditanam di sana gitu. Jadi kalau bisa diidentifikasi di Kepahyang atau di Bengkulu tuh, misalkan tanaman apa sih yang cocok untuk ditanam di perkotaan gitu ya, untuk taman kota gitu. Jadi di sini fungsi dan fasilitas tuh gitu. Jadi nanti di breakdown lagi seperti tadi yang Ray buat gitu. Kebayang ya? Kebayang nggak? Gampang lah sebenarnya, seminggu ge beberes atau iya mah gitu. Jadi biar ada gambaran kayaknya gitu. Nah ini seperti ini ya, bab 1 plus coba dibuatkan hari ini, pokoknya harus beres kerangka pemikiran. Nanti di file aja ya di Word, nanti coba saya bantuin untuk menyempurnakannya ya, untuk kerangka pemikiran. Oke. Terus saya ingin Harus di ini sih gambarnya, kenapa nggak muncul ya ini tuh, enaknya digambar. Bentar, coret-coretnya hapus dulu. Nah ini kalau bab 1 itu saya ngikutin aja ya. Kalau bab 2 mah itu kan bab 2 itu definisi ya, kayak Ray kan persepsi masyarakat itu tuh apa gitu ya, terus juga terkait taman apa gitu. Jadi harus ya kayak gini di apa, ditampilkan gitu ya, aspek sosial, terus taman kota seperti apa, standar taman gitu, terus juga alih fungsi lahan tuh apa gitu. Jadi jangan sampai nanti simpangan kalau misalkan punya produk perencanaan atau tata ruangnya, alih fungsi lahan ini jadi perdebatan gitu. Udah dibuat ini tapi nanti karena ini deketnya apa fasilitas di sekitarnya, itu juga harus dicek gitu. Makanya itu tadi ada fungsi dan fasilitas taman. Jadi bukan cuman fungsi di taman. Sekarang misalkan masih lapangan bola, di sekitarnya itu apa aja sih, rumah kah, sarana pendidikan kah, atau misalkan ada sarana peribadatan. Nah jangan sampai nanti memploting yang namanya buat taman, nempatin pohon tapi ngehalangan pemandangan, misalkan orang-orang yang lagi belajar gitu atau misalkan bikin si lokasi itu jadi lowong gitu, bikin orang nggak nyaman gitu. Tapi gimana caranya fasilitas di sekitarnya itu didukung oleh adanya taman. Contohnya misalkan di situ ada sarana bermainnya, sarana misalkan kayak tadi kan untuk komunitas berkumpul gitu kan. Nah
misalkan si ada pasien pendidikan, nah orang-orang bisa main ke sana gitu, bisa menyantai di sana, bisa belajar di sana. Nah itu bisa dikembangkan sih seperti itu gitu. Oke, lanjut aja bab 2 nya, ke bawahin. Ruang terbuka hijau. langsung ke bab 3 ya. Ini sampai ruang terbuka hijau. Ray, ada studi lain nggak terkait perubahan fungsi lahan taman, lapangan bola menjadi taman? Pernah dapat nggak? Ada Belum penelitian? ibu adanya tuh Hmm? adanya tuh dijadiin, kemarin ada ngebaca industri itu kayak dijadiin, tapi kalau nggak salah Oh, belum. Oke, ya udah sok bawahin belum dulu. ada ya. Kalau Sambil dicari ya. Nanti kan untuk menguatkan di bab 2-nya gitu. Oke. Kalau bisa dasar hukum belum ada ya? Ada nggak ini sih? Di bab berapa? Bab berapa? di bab 2 Besok dicoba di scroll. Sok ke bawahin lagi deh, dah. Terus sok. Saya tutup mata dulu ya ke bab 2, yang penting poin-poinnya udah ada gitu ya. Tapi karena ini mah kan nggak bisa kita otak-atik ya, karena dari sumber yang udah ada ininya gitu ya, ada sumbernya. Terus aja ke bawahin. Jenis RTH. Oke, terusin dulu. Terus scroll aja sampai oke. Nah, bahan dan metode penelitian. Metode penelitian, kualitatif. Lagi ke bawahin lagi. Rencana dan batasan, coba di agak ini, rencana dan batasan penelitian. Terus ini bersumber alih fungsi lapangan tangan, langsung aja, jangan dari internet. Nggak apa-apa lah, sok terusin aja dulu. Nah, kayak Ini nih dilibatkan, gabungin aja. nah ini kan ada tulisan nih sini, bukan taman meureun, ayeuna mah masih jadi lapangan. Jadi nanti yang dibikin teh udah gitu. udah jadi Udah jadi taman. udah jadi udah jadi taman Udah. Ya udah. dan Oke. Nah, ini nih dipakai jarak, terus K-nya gede. Dibiasakan ya kalau tempat itu Harus ini kabupaten. bukan kelompok, kabupaten. Kelompok mah bener kecil K-nya. Kabupaten Kepahyang. Terus responden. Biasanya ini bukan ini ya, dokumen pemerintah.
ya udahlah nggak apa-apa sih dokumen. Biasanya Ini produk perencanaan, produk dari produk, ya udahlah kayak ini aja biar nggak pusing. Pengumpulan data primer, terus ke bawah nanti diikutin ya Rey ya, apa biar kita cepat ini. Metode observasi, wawancara. Baru sampai sini. Oh baru sampai sini, ya udah dijelasin aja Ini metode. rencananya kan, rencana mau dijelasin. Cek dulu. Nah ini aku mau jelasin dulu tadi ya, biar ini kita pakai whiteboard ya di sini. Cannot ada nih. oh Rey di Stop share dulu, Rey. Nggak bisa ini nanti bisa ini. whiteboard. New whiteboard. Bentar, masih loading. Ini ya yang kerangka pemikiran yang tadi saya buat. Latar belakang. Nah, di sini tuh Ray berapa paragraf? Misalkan saya bikinnya 4 ya atau 5. Pointer aja Ray di sini, 1 apa, 2 apa, 3, 4, 5 gitu kan. Ini kan di sini ya diginiin aja. Terus selanjutnya ke bawah itu identifikasi ya. Yang identifikasi. Hai, masalah penelitian ya, masalah penelitian apa gitu kan. Terus nanti dari sini maaf ya kalau gambarnya nggak bagus, aku pakai ini. Terus ke bawahnya apa tadi, maksud dan tujuan ya, di sini lagi apa Cik, maksud apa gitu ya di sini. Kira ikutan ini. Ada komen jadi Bu. Nggak apa-apa sih. Mana tadi cara ngehapusnya mana ya, aku tuh tak ada. Maksudnya apa gitu ya, terus tujuan. Nah tujuan tuh tadi kan ada 4 ya, uraikan aja di sini. Ini A, B, C, D. Dah, ini kan kebayang ya, nih kalau digedein kayak gini. Terus ini kita ini dulu. Terus dari tujuan ini mau diapain sih penelitian ini gitu kan. Kan ada metode ada metodologi. Ini ada, kalau saya ya ini mah bikinnya, kalau misalkan ininya nanti Ray bikin oret-oretan sendiri. Ini metode pendekatannya sebenarnya bisa dituliskan, bisa enggak gitu ya, atau langsung ini metode analisis di sini. Bentar, biar cepet mah metode analisisnya aja. Metode analisis karena nanti metode pendekatannya ada di dalam. Nah ini diuraikan tadi yang 4 poin tadi di tujuan tuh ya, paham ya Ray? Sini ini apa gitu ya, ini apa, karena sesuaikan dengan pointer atau urutan yang ada di tujuan. Yang pertama itu kan pakai apa gitu ya, ini apa, ini apa, ini apa. Ini misalkan yang pertama itu wawancara kan ya, prosesnya ya, wawancara, observasi. Mungkin ini sama juga ya, wawancara, observasi. Yang ini apa, literatur ya Re ya, karena ini kan butuh data-data ini, sama survei lapangan kalau bisa. Yang ini juga ini literatur. Nah data apa sih yang dibutuhkan, di sini Ray harus
tahu data yang dibutuhkannya. Ini data apa? Informasi aja ya, informasi dari masyarakat ya. Standby tahu dia dari pagi ke sini. Rajinnya Bu Ibu Dekan. Informasi masyarakat. Terus yang kedua tuh tadi tuh apa Rey? Aduh, coba sebutin Rey tadi. Apa yang kedua? Kalau yang ini tuh dampak sosial. dampak sosial ya. Sama juga ya, masyarakat. Kalau yang satu tuh informasi, yang kedua nanti efeknya taman itu apa gitu kan. Coba di ini, yang satu tuh yang ketiga itu kan luas lahan ya, luas lahan, Kebutuhan taman kota. penggunaan lahan kita harus tahu di sekitarnya, benar nggak, sekitar. Terus kependudukan ya, kependudukan tuh jumlah penduduk karena nanti akan kita analisis. Terus literatur ini kan lebih ke fungsi sama fasilitas ya, kita kemarin pakai ini aja, standar aja gitu ya. Yang ini mah fungsi dan fasilitasnya, dan fasilitas taman kota ya tadi ya. Taman kota yang dibutuhkan kan bagian dari ini. Nah, dari informasi ini kita pakai apa analisisnya? Ini kita harus tahu ini pakai apa, misalkan pakai SPSS atau pakai rumus lagi hati-hati ya nanti atau sampai sore udah takut nggak ketemu lagi, hati-hati ya. kuantitatif ya. Ini juga kuantitatif, dia pakai apa, dampak masyarakat, narasi aja kan ya di sini tuh. Terus kalau ini ada rumus apa sih, pakai rumusnya misalkan kebutuhan taman kota ya. Nanti kan dihitung dari jumlah penduduk ya, dibagi luas berapa gitu kan, lihat di standarnya. Terus nanti lingkungan sekitar, ini cluenya Ray harus punya peta taman dan lingkungan sekitarnya. Jadi overlay peta overlay peta. Jadi harus dilihat, misalkan gini nih, saya kasih ininya. Misalkan ini Taman Santoso nih. Ini ada yang namanya rumah gitu ya. Ini yang namanya masjid. Tapi di sini ada sekolah misalkan, atau pesantren. Di sini ada perkantoran. Ini jalan misalkan ya. Di sini juga jalan sih sebenarnya gitu ya. Ini jalan juga. Ini jalan, ini jalan. Aksesnya mau di mana, Rey? Kan harus ditentuin yang bagus tuh di mana, misalkan di sini gitu ya. Nanti plotting kan ini overlay peta. Nanti akan berkaitan erat dengan yang ini nih. Yang ini, yang di fungsi dan fasilitas taman kota. Jadi dia tuh pakai ini nanti dianalisis pakai apa ya? Kemarin saya tuh yang kita terakhir PPL 4 itu loh, yang pakai apa ngeplot itu, atau di apa tuh namanya yang sama Bu Tati apa kemarin di studio 4 diajarin apa sama Bu Tati kemarin, ada ingat nggak? Ayo, nah itu aplikasikan, bikin taman kan itu ya. Nah itu pakai analisis apa gitu. Nah jadi ini tuh bentar. Jadi ini tuh satu rangkaian gitu ya.
ini sorry ya, coret-coret, nanti Ray rapiin aja ini ya, terus ini sendiri. Nah ini apa gitu, metode analisisnya harus tahu gitu. Ini tak ini saya tar saya ini dulu. Nah dari sini kan ini ada gambar sih maaf ya. Nah dari sini, dari keempat analisis ini dia tuh harus ngegabung kayak gini nih. Ini hapus aja lah ya, dan aku ini dulu. Kalau waktu saya sama Pak sampai PA4 tuh seperti ini sebenarnya. Ini hapus dulu. Dari sini kita bisa tahu nih konsepsi Taman Santoso ini. Apa tadi judulnya? Persepsi masyarakat masyarakat terhadap perubahan lahan. terhadap apa gitu. Nah ini di sini gitu apa sih? Tapi ini jangan judulnya ya. Kalau bisa ini jangan judulnya. Jadi ini tuh menjawab ini apa studi Ray gitu. Jadi di sini di sini tuh kesimpulan dan saran atau rekomendasi atau apa gitu. Nah ini tuh menjawab apa tidak gitu ya dari yang latar belakang ini. Kalau biasanya saya tuh ngefeedbacknya ke latar belakangnya gitu. Feedbacknya ke sini ini bentar. Kalau ini garisnya tegas biasanya ya kalau saya tuh pakai garis putus-putus. Feedbacknya ke sini di latar belakang sini gitu. Ini bisa jadi kayak kalau bikin latar belakang itu bisa potret sih. Coba nanti saya ini ya. Nah paling gitu Ray. Kebayang? Oh ya. Oke. Jadi berarti nanti di datanya itu bakal tetap ada kuanti berarti. Secara simpel sih sebenarnya mah, cuman ya itu harus mendetail aja gitu ini Ya. Ini aku bikin coret-coret di ini ya. biar Ray bisa paham. Gitu. Paling itu seperti itu, diisi aja sambil kerangka pemikirannya dibuat, karena kan kita belum ke ke analisis ya, datanya juga belum ada, tapi paling enggak apa yang tadi di analisis itu Ray itu udah tahu gitu poin-poin untuk metode analisis apa yang mau dibuat gitu. Dibuatkan aja rumus pakai apa gitu ya, atau misalkan pakai program apa gitu, sambil cari searching sampai situ sih sebenarnya mah. Kalau untuk bab 3, kalau yang penting mah kerangka pemikirannya dilihat di bab satunya diperkuat dari latar belakang sampai kerangka pemikiran, biar tahu nanti kalau misalkan di seminar UP kalau dibahas misalkan ada plus minusnya gitu ya. Termasuk tadi kan Bu Tati belum masuk ya, jadi yang tanaman-tanaman itu kan belum kebayang juga kalau saya gitu ya, karena belum ada gambar tamannya gitu, jadi belum bisa membantu memplotkan gitu. Barangkali nanti sama Bu Tati juga dibantuin ya untuk memplotkannya. Jadi Ray perbaiki aja dari yang tadi gitu, seperti itu paling ya. Itu berarti ini registrasinya sesuai sama pedoman aja ya. Kalau data-data itu kan masuknya di bab 4, berarti nanti aja Bu. Nanti aja, paling enggak gini, Ray kebayang data apa yang dibutuhkan gitu, kayak penduduk, luas lahan atau penggunaan lahan itu secara makro sama mikro. Makronya apa, secara keseluruhan penggunaan lahan yang ada di Kepahyang, tapi mikronya apa yang tadi saya sampaikan di sekitar taman itu gitu, yang mikronya. Tapi kita nanti
fokusnya ke mikro sebenarnya, tapi paling tidak kita tahu penggunaan lahan yang sudah ada tuh apa gitu. Jadi kalau misalkan informasinya itu ada makro ada mikro, kayak tadi kan misalkan bikin taman bukan cuma taman aja ya, airnya dari mana gitu kan, terus juga konturnya seperti apa gitu, itu kan harus ya, kalau data fisik dasar itu harus ada gitu. Terus juga apa namanya, fasilitas yang ada, misalkan kata Ray tadi tamannya udah ada gitu ya, ada apa aja sih di sana gitu, apa yang dibutuhkan tuh apa, kan nanti mungkin diwawancara ya, yang pertama yang persepsi masyarakat ini yang pertamanya apa yang dibutuhkan gitu, itu harus tahu juga gitu, yang dibutuhkan tuh apa gitu. Misalkan oh ternyata belum ada tempat duduknya, atau ada tempat duduk tapi apa tuh namanya, tidak beratap gitu, kalau hujan misalkan nggak bisa berteduh gitu apa gitu. Nah itu disesuaikan, nah sesuai apa tidaknya standar-standar itu disesuaikan dengan fungsi taman kota, kan ada tuh standar-standarnya, kan udah dijelasin juga ya sama saya di PPL 4, coba dicek lagi lah. Udah kebayang lah nanti desain tamannya. Nah nanti kalau misalkan udah ada, terus nanti kan masuk ke desain plotting nanti, penggunaan lahan di sekitar taman, kemudian juga tanaman apa yang tanam di sana, itu disesuaikan gitu. Sambil searching ya Ray, tadi PR-nya adalah mencari tanaman khas yang ada di Kabupaten Kepahyang khususnya. Nanti kan bisa jadi kayak ikon kotanya gitu, bahwa di Kabupaten Kepahyang tuh ada kayak apa ya, secara tidak langsung membantu untuk menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jangan sampai tanaman dari luar dibawa untuk ke taman, tapi tanaman lokal yang di sana tidak dipakai gitu. Jadi itu biar jadi referensi gitu untuk selanjutnya. Nanti untuk ini mah sama Bu Tati kali ya detailnya untuk tanaman-tanaman. Nanti saya bantu. Tapi cluenya gitu ya. Jadi kita memplotkan, misalkan sekarang sudah ada apa gitu ya, mengidentifikasi si tanamannya apa, atau misalkan referensi apa nih, misalkan pohon apa yang apa lokal di sana gitu, atau misalkan bunga apa yang lokal di sana. Nah nanti bisa diperuntukkan untuk apa namanya, diplot di gambar Ray selanjutnya. Ini sampai biaya nggak sih RAB? Enggak ya bisi we mau sampai RAB kebayang. Udah paling lah gitu ya. Dilanjutkan aja ya. Sok bisa ada yang mau ditanyakan. Itu berarti ini kan berarti diselesaikan di revisi dulu, diselesaikan. Terus nanti kasih lagi ke ibu atau bisa langsung print aja dulu buat pendaftaran. Coba dikirimkan ke saya, dikumpulin aja, tapi dikasih tahu disimpan di file ya, nanti saya cek juga. Nanti sebenarnya kan itu untuk pengajuan aja, tapi kita mah tetap aja berproses untuk asistensi kayak tadi, kerangka pemikiran supaya apa, nanti apa yang dibaca oleh apa namanya penguji gitu ya pas di pembahasan sudah lebih sempurna lagi gitu ya. Jadi jangan langsung dikumpulin, saya sambil baca juga. Nanti kalau misalkan apa namanya ada misalkan ya typo minor atau perubahan minor ya nggak apa-apa, yang penting sudah Ray kerjakan. Sama itu Bu Tati tuh disuruh bikin timeline ya, timeline Ray, kan kalau sekarang mungkin apa namanya, Ray mau mudik nggak ini teh? Mudik ibu, jadi nunggu dulu jadwal keluar baru Oke. pulang. Sekalian survei ya nanti ya di ininya. Nah ini kan survei, nah surveinya itu harusnya ditentukan dari sekarang. Mau izin bertanya, Apa gimana suaranya nggak? sistem asistensinya tuh, Suaranya coba. sistem asistensinya tuh ke
pembimbing satu dulu full atau Oh, bisa boleh langsung sih. sama Bu Tati? Estafet aja sih kalau menurut saya mah, estafet aja, jadi biar apa, sinergis gitu. Sebenarnya yang harus lebih mengarahkan itu adalah pembimbing dua ya, tapi kan kalau Bu Tati kemarin kita juga melihat hanya mengecek gambarnya aja gitu kan, jadi wayahna ku saya didetailkan dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah detail, nanti langsung ke pembimbing dua aja gitu, lebih intensifnya ke pembimbing dua. Makanya di pembimbing satu dulu yang lebih apa namanya, lebih mendetail. Kalau saya sama Pak Sam mungkin enak tuh, saya ngarahin ini terus pasamnya lebih detail gitu, jadi saya udah merem aja gitu, Waalaikumsalam gitu. Tapi kalau misalkan sama Bu Tati ya kita harus ekstra kerja keras dulu gitu, jangan sampai Ray fokusnya ke gambar, ke taman, tapi si laporan nggak banget gitu ya. Jadi tetap aja bilang, Bu saya mau bimbingan untuk timeline, bilang aja untuk sambil nunggu seminar UP, Ray siapkan instansi yang mau di apa namanya, yang mau dikunjungi atau diambil datanya. Terus juga kan surat survei misalkan untuk studi gitu ya, wawancara dan lain-lain, apakah perlu surat survei apa gimana, jadi di list gitu. Jadi sebelum seminar UP itu kalau bisa sudah ada, udah kebayang. Nanti kalau misalkan seminar UP kan cuma nggak bisa kita menentukan apa namanya, Ray bisa keburu pulang kan, si surat surveinya belum dibuat gitu kan. Jadi dari sekarang saya udah kan ya di grup ya udah sampaikan, tolong dibuat list surat survei supaya dari sekarang dipersiapkan gitu. Mau kalian surveinya pas sebelum seminar, atau misalkan nanti sambil mudik gitu ya, atau misalkan setelah lebaran lah gitu ya, nyantai-nyantai ke lapangan gitu, instansi belum buka tapi masih bisa ke masyarakat, mangga. Kalau udah ada surat survei kan lebih enak ya gitu. Jadi nggak harus ngedadak atau nungguin gitu, khawatirnya nanti yang nggak efektif, nggak bisa dibuat gitu surat surveinya. Makanya dari sekarang ya dibuatkan. Sama ke Bu Tati bilang ini lagi bimbingan sama Bu Ika gitu. Kalau yang masalah timeline kan kalau itu Gimana kalau ibu ada soalnya. oh ya, Kalau yang utama kan berarti ikutin timeline yang dibagiin Bu ya. Itu berarti share yang itu aja boleh nggak sih ke Bu Tati? harus didetailkan dari misalkan kalau kan proposal UP sama seminar UP udah ya. Nah ini kan yang ini tuh dari seminar UP ke kolokium, apa yang akan Ray lakukan gitu. Misalkan dari seminar UP ke kolokium survei gitu kan, yang dilakukan survei ya, survei nanti kan. Terus instansi kapan, wawancara kapan gitu kan. Terus juga nanti menganalisis kapan gitu. Terus juga bimbingan kapan. Itu sih sebenarnya mah yang diminta Bu Tati. Kalau saya mah sih yang penting tiap minggu ada progres sih nggak masalah gitu. Tapi kan mungkin Bu Tati karena beliau sibuk gitu kan, jadi harus ada biar untuk pengingat juga gitu. Jadi Ray-nya mau bimbingan apa, jadi udah ini gitu, bertarget gitu, ada targetnya lah kita dosen sama mahasiswa. Kalau saya masih udah kebayang sih, yang penting kalau saya bilang bab 3 ya udah sampai bab 3 gitu. Kita lihat gitu kan, nggak sempurna banget bab 3 kayak sekarang, tapi kan udah ada progresnya gitu ya, jadi udah kelihatan. Tapi kalau misalkan apa namanya tuh tidak ada sama sekali, nah itu tiba-tiba pleng aja kayak yang kemarin ya, kakak kelas Ray satu semester itu sebenarnya harusnya di proposal UP lagi gitu. Terus kemarin agak protes, dia nggak mau karena ini ya salah seorang kan, cicing wae gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu ya, maksudnya Bu Tati itu jangan sampai mahasiswa dikejar-kejar sama dosen gitu kan. Terus juga apa namanya, penelitiannya teh, jadi kalau iya wayahna ya ini mah, kalau lagi skripsi itu pas kita bimbingan pasti kita capek gitu ya. Makanya kalau kemarin kalau lagi nggak puasa tuh, kalau bimbingan sama saya kayak siripan dikasih makanan, diajak ngobrol gitu kan, supaya apa, besoknya kerjakan lagi gitu. Jadi jangan kalau udah bimbingan udah dilepasin gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu.
karena apa, nanti tuh ditagih gitu sistemnya. eh, saya pernah mencoba itu berhasil gitu. Jadi Ray mengerjakan aja, Ray simpen filenya di Google Drive, nanti saya koreksi gitu kan. Nanti kalau misalkan Bu saya mau bimbingan ada yang belum paham, sok dibahas kayak gini gitu, Zoom juga nggak masalah sih gitu. Dan itu tuh kayak saya estafet. Kalau saya dulu ini contohnya gini, saya simpan di meja pembimbing saya nggak pernah ketemu beliau selama 3 minggu gitu ya. Ke 4 minggu pas mau sidang baru ketemu beliau gitu. Caranya gimana, saya simpen kan dulu mah zaman ngeprint ya, nggak ada sosmed kayak sekarang. Saya simpen, saya chat, Bu izin saya ini, walaupun nggak ngechat atau saya ngechat, tapi bimbingan saya selalu on time. Seminggu 2 kali saya simpen perbaikannya. Jadi kayak estafet, misalkan hari ini nih saya koreksi yang Ray itu memperbaiki, kirimin lagi ke saya, terus nanti disimpan lagi gitu, terus aja gitu. Walaupun misalkan ini, jadi jangan nunggu misalkan aduh Bu Ika belum ini, kira-kira apa yang belum dilakukan, lakukan gitu. Nanti kalau pas saya tanya, oh Bu ini udah diperbaiki, udah ada nih Bu gitu. Jadi jangan nungguin Bu Ika koreksi apa lagi ya gitu, Bu Ika nambahin apa lagi, jangan. Jadi sendiri aja dulu bikin gitu. Kalau saya dulu gitu, makanya apa ya, bukan sombong bukan apa ya gitu, dan saya juga nggak nyangka sebulan itu udah langsung sidang gitu. Jadi nggak ada alasan untuk Korea. Emang apa namanya, tantangannya adalah males gitu kerjain dokumennya, males gitu, wayahna gitu kan. Bukan 1-2 orang ya, bukan apalagi Ray baru gitu kan ke skripsi, saya pun sama gitu. Tapi kalau dulu mikirnya adalah pertama biaya, kedua waktu gitu. Itu ya yang itu yang mau kapanpun dikerjakan tetap dikerjakan gitu. Itu yang ini mau kapanpun tetap Ray mengerjakan gitu. Jadi kenapa kalau nggak bisa dilakukan sekarang, kenapa enggak gitu. Itu makanya saya melakukan, ya udahlah siang malam saya ngerjain peta lah, gambar lah, apa segala macam gitu. Ini sih ininya belum kesini ya, Rizky. Oh, kalau untuk asesmennya kayak isi Mm-mm. di Isi sendiri aja dulu, nanti dibuatkan dulu. Nanti kalau misalkan ini hari ini apa besok gitu ya, saya uploadkan si apa yang sekarang kita asistensi. Nanti Ray bisa ngecek ya apa catatan-catatannya, termasuk tadi kerangka pemikiran dilengkapi gitu kan. Terus juga tadi apa maksud dan tujuan gitu ya, direvisi gitu kan. Itu kan sebenarnya ada sama bab 3 apa namanya tadi, dilanjutkan lagi ya sampai metode analisis gitu. Itu yang penting catatan-catatan itunya gitu, karena biar saya tahu juga progresnya seperti apa. Paling gitu Ray untuk hari ini ya. Nanti saya coba kirimkan ini ya, nanti kirimkan apa tuh Filenya nih saya kirimkan. Bentar ya. File gambar tadi. harusnya kalau ini sih biar barengan tuh ini apa kirain udah sama Bu Tati kemarin teh. Coba. Bagus yang mana tadi? Dilengkapi lagi aja ya. Nanti si apa kerangka pemikirannya seperti itu, bikin aja di landscape atau di potret gitu, sebagus mungkin, pokoknya selembar itu ada kerangka pemikiran gitu ya. Oke, paling itu aja ya. Nanti progresnya kan sekarang apa hari apa, Selasa Rabu ya sekarang. Rabu, Kamis, bisa lah sehari ngerjakeun eta. Ya bisa ngerjakan sehari, terus besok ya di print aja gitu ya. Sama yang belum tuh apa ya kemarin tuh, udah semua kan, jurnal udah dapat belum, jurnal
jurnal. Nanti di print aja supaya kita bisa lihat. Di print aja jurnal yang punya Ray. nilai persen. Oh iya, jurnal yang kemarin apa? Ya udah nggak apa-apa, dikumpulkan di map ini ya, map plastik ya yang khusus biar nanti masuk semua ke situ gitu ya. Cukup ya. Berarti mati. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Dikerjakan yang semangat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Ya.